Nomor 16, perhatikan gambar percobaan berikut. Gejala kehidupan yang dapat dibuktikan dengan percobaan tersebut itu apa? Jadi di percobaan ini itu tuh membuktikan bahwa kita itu dapat mengetahui kapasitas vital paru-paru. Nah, masih ingat tentang kapasitas vital paru-paru itu apa? Jadi, kapasitas vital paru-paru itu merupakan penjumlahan dari volume tidal ditambah dengan volume cadangan inspirasi dan juga cadangan ekspirasi yang mana jumlahnya itu mencapai 3.500 ml. Nomor 17, perhatikan diagram klasifikasi dikotomi berikut ini. Nah, pernyataan yang sesuai dengan P, Q, R, dan juga S itu apa? Nah, kita identifikasi dulu ya, dimulai dari bagian di awalnya. Nah, ini adalah vertebrata. Kemudian panah yang ke atas itu berambut atau berbulu. Lanjut lagi ada dua percabangan. Nah, yang pertama itu berambut. Kemudian ditandai dengan huruf P. Maka kita cari hewan yang vertebrata, kemudian dia punya ciri berbulu dan juga berambut. Berarti kita pilih. Di sini ada yang berambut saja, berarti yang kucing, kemudian rusa, dan juga kerbau. Nah, elangnya ini salah karena dia itu berbulu. Kemudian lanjut di percabangan yang di bawah. Ini tidak berambut atau berbulu, kemudian ada dua percabangan lagi. Yang pertama, bersisik. Nah, kita lanjut lagi, ada dua percabangan, yang pertama berkaki. Nah, kita cari dulu hewan yang bersisik kemudian berkaki tapi nggak berbulu. Nah, berarti di sini nomor 2, buaya. Nah, masuk ya. Kemudian kucing, berarti kucing ini salah ya, kita eliminasi. Sama yang D, berarti tinggal option A dan juga D. Lanjut di R. Hewannya masih bersisik, tapi dia itu tidak berkaki. Maka kita cari yang A, ikan, kemudian yang D, paus. Nah, berarti yang paus itu kan dia tidak bersisik ya. Berarti yang benar yang di ikan. Berarti pausnya dicoret. Nah, yang terakhir nih. Tidak berambut atau berbulu, kemudian berkulit tipis. Nah, ini dimiliki oleh yang katak. Sehingga option yang benar nomor 17 adalah yang A. Nomor 18, tulang rusuk manusia itu terdiri dari berapa pasang rusuk sejati, kemudian ada berapa rusuk palsu dan juga melayang. Nah, saya sajikan saja gambarnya. Nah, ini adalah gambaran dari tulang rusuk dan juga tulang dada. Nah, kita fokus di tulang rusuk saja. Jadi, pada manusia itu terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, kemudian 3 pasang rusuk palsu, dan 2 rusuk melayang. Sehingga option yang tepat adalah yang A. Nomor 19, perhatikan gambar perangkat percobaan berikut ini. Nah, jika selang ditiup, maka air kapur akan menjadi keruh. Nah, kesimpulan yang benar tentang hasil percobaan ini itu apa? Jadi pada gambar yang A ini dalam kondisi yang sebelum ditiup. Nah, kemudian yang B-nya itu dia setelah ditiup sehingga dia berubah warna. Di sini putih, di sini lebih keruh. Nah, pada dasarnya ketika menghembuskan nafas pada air kapur, maka air kapur itu akan berubah menjadi keruh. Nah, hal tersebut dapat terjadi karena adanya reaksi antara air kapur atau CaOH2 atau kalsium hidroksida dengan karbon dioksida, sehingga terbentuklah endapan kapur. Nah, kalau misalnya dituliskan dalam bentuk reaksi, itu saya sajikan seperti ini. Jadi CaOH2 ditambah dengan O2 menghasilkan CaCO3 plus H2O, yang mana CaOH2 ini itu adalah air kapurnya, kemudian O2 itu adalah oksigennya. Nah, CaCO3-nya ini adalah endapan kapurnya, kemudian H2O itu adalah air. Nah, hal ini itu membuktikan bahwa hasil pernafasan itu adalah karbon dioksida
Nah, kita lihat di optionnya. Kesimpulan yang benar tentang hasil percobaan ini adalah apa? Nah, yang A, air kapur yang ditiup dengan sedotan akan menjadi keruh karena adanya uap air. Salah ya. Nah, air kapur yang ditiup dengan sedotan akan menjadi keruh karena adanya karbon dioksida yang bereaksi dengan air kapur. Nah, ini sudah tepat ya. Berarti kita dapatkan jawaban nomor 19 itu adalah yang B. Nomor 20, fungsi hati yang mendukung proses ekskresi itu adalah, nah jadi hati itu berfungsi untuk mengekskresikan zat warna empedu yang disebut sebagai bilirubin. Selain itu, organ hati juga berfungsi untuk mengubah amonia yang berbahaya jika berada dalam tubuh menjadi zat yang lebih aman, yaitu urea. Nah, amonia ini tuh dihasilkan dari proses metabolisme dari asam amino. Urea dari dalam hati itu akan dikeluarkan dan diangkut oleh darah menuju ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, kita cek nih di option A, B, C, D mana yang pilihan paling tepat. Nah, untuk yang A, ini adalah option yang tepat karena dia mengeluarkan urea. Nah, sama seperti dengan penjelasan yang tadi, bahwa di sini itu urea akan dikeluarkan bersama dengan urin. Nah, kenapa kok enggak yang B? Karena yang B itu dia mengeluarkan, harusnya dia menghasilkan atau mengekskresikan cairan empedu. Sehingga option yang tepat adalah yang A.